Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilo Eka Purniawati, NIM E1E1200085. Saya dari kelas Ganjil, jurusan Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan kembali menjelaskan materi mengenai kalkulus. Materi pertama yaitu penambahan dan pengurangan pecahan. Nah, dua pecahan dapat langsung ditambahkan atau dikurangkan jika keduanya memiliki penyebut yang sama. Contohnya, saya kasih contoh yang pertama, 4/14 ditambah 6/14. Nah, ini penyebutnya sama, jadi kita bisa langsung jumlahkan. 4 ditambah 6 itu 10/14. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan ya. Masing-masing kita bagi 2. Pembilang dan penyebut kita bagi 2. Itu hasilnya 5/7. Jadi seperti itu jika penyebutnya sudah sama. Terus bagaimana yang penyebutnya masih belum sama? Nah, contohnya 4/2 ditambah 3/6. Nah, ini penyebutnya belum sama. Jadi, yang perlu kita lakukan yaitu yang pertama kita samakan dulu penyebutnya. Nah, kita lihat di sini 6, di sini 2. Jadi bisa kita samakan penyebutnya itu 6 ya. Samakan penyebutnya 6. Nah, di sini 2 ini kita lihat dikali berapa hasilnya untuk mendapatkan 6, yaitu dikali 3 ya. Jadi yang di atas juga dikali 3, ini juga dikali 3, itu hasilnya di sini 12. Di sini tetap ya 3 karena di sini penyebutnya sudah 6. Nah, jika sudah seperti ini, penyebutnya sudah sama, kita bisa langsung jumlahkan. 12 ditambah 3 itu 15/6. Jadi caranya seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke materi kedua, yaitu perkalian dengan 2 faktor ya. Perkalian 2 faktor. Contohnya, saya kasih contoh ya. X dikurang 3 dikali 2X dikurang 4. Cara penyelesaiannya itu, ini kita kalikan ya. Ini semua kita kali masuk, di sini juga kita kali masuk ya. Ini kita kalikan, ini juga kita kalikan. Begitu juga ini. Seperti itu ya. Yang pertama, X dikali 2X kuadrat. Itu hasilnya X dikali 2X itu hasilnya 2X kuadrat. Nah, ini lanjut X dikali ini ya, kali 4 itu hasilnya 4X. Nah, selanjutnya 3 dikali 2X itu hasilnya 6X. Selanjutnya 3 dikali 4 hasilnya 12 ya. Nah, kita lihat di sini variabelnya yang sama, ada ya. Jadi kita bisa sederhanakan. Ini 2X kuadrat 4X negatif ya. Negatif 4X dikurang 6X. Itu hasilnya negatif 10X ditambah 12. Jadi caranya simpel ya, seperti ini saja sudah selesai. Baik, selanjutnya materi yang ketiga yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Rumusnya ini ada rumusnya ya. Rumusnya itu seperti ini. A per B ditambah C per D sama dengan A ditambah C per B. Jadi rumusnya ini ya.
pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, sebagai contohnya saya kasih soal. Yang pertama, 2x per 5x tambah 1. Ini yang penyebutnya sama ya. 3 per 5x tambah 1. Jika penyebutnya sama seperti ini, itu kita bisa langsung jumlahkan. Jadi 2x ditambah 3, ya kalau parabolnya tidak sama, kita langsung tulis 3 per 5x tambah 1. Jadi seperti ini saja ya. Jika penyebutnya itu sudah sama, kita bisa langsung jumlahkan semuanya. Bagaimana kalau dengan pengurangan? Pengurangan sama ya, hanya dia beda tanda. Contohnya 1 per 3x kuadrat dikurang 2 per 3x kuadrat, penyebutnya sama ya, ini kita bisa langsung kurangkan. Nah, itu 1 dikurang 2 itu hasilnya negatif 1 ya, per 3x kuadrat. Jadi sangat mudah ya jika penyebutnya sudah sama, seperti ini saja. Baik, kita lanjut ke materi yang keempat. Masih dengan pecahan ya. Penjumlahan dan atau pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Tadi dengan penyebut yang sama ya. Sekarang dengan penyebut yang berbeda. Jadi ada rumusnya juga. Rumusnya itu A per B ditambah C per D sama dengan D dikali A ditambah B kali C per B dikali D. Jadi rumusnya seperti ini ya. Contoh soalnya. 1 per A, 1 per 2 ditambah 3 per X kurang 1. Ini penyebutnya berbeda ya, jadi kita ikuti sesuai dengan rumusnya ini. Nah, di rumusnya ini D dikali A. Berarti ini sebagai D ya, sebagai D, dan ini sebagai A. Jadi kita tuliskan di sini, berarti X dikurang 1 dikali dengan A-nya itu 1 ya. Nah, ditambah B dikali C. B-nya di sini ini ya, 2. Dan C-nya ini. Berarti 2 dikali dengan C-nya itu 3 per B dikali D. Berarti ini B, ini D. Berarti 2 dikali dengan X kurang 1. Di sini kita langsung kalikan ya. X dikurang 1 dikali 1. Itu hasilnya X tetap ya, X kurang 1. Ditambah 2 dikali 3 itu hasilnya 6. Per 2 dikali X kurang 1. Ini kita kali masuk ya. Kali masuk. Jawabannya berarti 2 dikali X itu 2X. 2 dikali 1 itu 2. Jadi seperti ini caranya. Baik, materi yang kelima, materi terakhir itu menentukan limit ya. Kita langsung saja ke contoh soalnya, yaitu limit X mendekati 5 X kuadrat dikurang 25 per X dikurang 5. Nah, dalam menentukan limit itu ada beberapa cara ya. Bisa itu kita langsung substitusi nilai X, tapi ini tidak bisa ya. Jika disubstitusi langsung itu hasilnya 0.
Jadi kita pakai cara yang kedua, yaitu dengan cara memfaktorkan ya. Caranya seperti ini. Limit x mendekati 5, ini kita faktorkan terlebih dahulu ya, yaitu x dikurang 5 dikali x tambah 5. X dikurang 5. Jadi antara pembilang dan penyebutnya ada yang dapat dibagi habis ya. Kita coret saja ini dengan ini. Jadi sisa x tambah 5. Sisa limit 5, sisa x tambah 5. Jadi ini sudah bisa kita langsung substitusikan ya. Substitusikan nilai x. Nilai x-nya 5. Ini ditambah 5. Jadi jawabannya itu 10. Ya, mudah bukan? Sekian yang dapat saya jelaskan dari materi kalkulus